Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi wa muballighun nasi syar'ihi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin, ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallah waqahu wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyahu. Wa taqwallahi jalla wa ala amalun bi ta'atillahi ala nurin minallah, raja'a rahmatillah wa bu'dun an ma'siyatillah ala nurin minallah, khifata adabillah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sampai kapanpun kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Dan hendaklah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita bersyukur melalui lisan kita saja, akan tetapi kita harus bersyukur melalui lisan, hati dan amal perbuatan kita, sehingga kita bisa dikatakan seseorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada khususnya khatib pribadi dan umumnya jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ketakwaan adalah sebaik-baik amalan yang bisa kita jadikan bekal baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan rizki adalah permasalahan yang senantiasa menjadi pikiran kita semuanya. Kita sepakat, setiap manusia senantiasa berpikir bagaimana caranya agar harta yang dia peroleh bisa mencukupi kebutuhannya. Setelah itu, manusia berpikir setelah cukup, bagaimana caranya agar harta yang dia dapatkan itu bertambah. Setelah bertambah, bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan lebih banyak dari sebelumnya. Ada sebagian manusia, ia menambah jam kerja, di antara mereka lembur. Ada juga di antara mereka membuka cabang baru agar bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Dan dia senantiasa berusaha walaupun kepastian bertambah hasilnya belum tentu didapat. Bisa jadi dia malah rugi atau malah sakit, tapi ini sama sekali tidak salah. Bisa jadi hal tersebut terpuji bila niatnya adalah kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam permasalahan rezeki pula, sebagian orang menyangka kalau kita seandainya berpegang teguh dengan syariat Islam, maka rezeki yang akan kita dapat tidak akan bertambah. Bahkan bisa jadi malah semakin sempit. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tata cara dan tips bagaimana agar rezeki tersebut bertambah. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bimbingan bagaimana agar rezeki tersebut bertambah. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia dalam kegelapan sehingga banyak di antara manusia malah percaya kepada hal-hal yang klinik dan supranatural. Dan dalam mencari rezeki pula, semua umat baik yang mereka tidak beragama sekalipun,
mereka sadar bahwasannya dalam permasalahan rezeki ada faktor eksternal selain dari usaha dan bekerja. Oleh karena itu, banyak kita lihat dari sebagian manusia, mereka memiliki keyakinan tertentu pada hewan tunggangan, kemudian pada kendaraan yang dia naiki, dan pada bentuk rumah ataupun arah tujuan. Dia berkeyakinan jika rumahnya menghadap barat atau ke timur, ke utara, ke selatan, bisa jadi mendatangkan hoki atau mendatangkan kesialan. Dan ini dibuktikan banyak kita dapati seseorang tidak mau misalnya membangun rumah ke arah barat, ke arah timur, ke utara atau ke selatan berdasarkan keyakinan yang dia anut. Nah, dalam agama kita ada juga tuntunan demikian. Kita diperintahkan untuk bekerja, jelas itu ada dalilnya dan secara logika memang demikian. Tapi kita kadang melupakan faktor selain usaha fisik. Ada di antara usaha non fisik yang dituntunkan agama kita agar bisa menambahkan dan mendatangkan rezeki kita sehingga rezeki tersebut bertambah dan menjadi berkah, yaitu adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjelaskan dalil bahwa istighfar dan taubat tersebut dapat mendatangkan rezeki, khatib ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istighfar agar kita tidak salah dalam mengartikan. Istighfar di sini bukan sekadar ucapan lisan, tapi istighfar di sini adalah diiringi dengan perenungan dan bukti dengan amalan anggota badan. Kalau seandainya istighfar itu hanya di lisan saja, itu adalah taubatnya para pendusta. Syekh Raghib As-Sirjani rahimahullahu ta'ala mendefinisikan taubat dengan seseorang meninggalkan perbuatan dosa karena dia yakin bahwasannya apa yang dia tinggalkan adalah keburukan. Kemudian dia menyesali dosa yang dia lakukan dan dia dengan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi lagi. Inilah yang dimaksud dengan taubat, bukan taubat yang hanya melalui lisan kemudian seseorang terjatuh berulang kali tanpa menyadari kesalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dari ayat surat An-Nuh ayat 10 sampai 12 ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya istighfar itu dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah seseorang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah setiap apa yang kita perbuat sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat kita selama seseorang mau bersimpuh dan mengakui kesalahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun. Kemudian manfaat kedua yang didapatkan dari istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang datang berangsur-angsur. Jika kita lihat di sekitar kita, sudah lama hujan tidak turun. Bahkan panas begitu dahsyatnya. Seseorang sering merasakan letih, capek karena disebabkan panas yang tidak seperti biasanya. Bahkan ini bukan hanya dialami di Jogja saja, namun di kota-kota lain. Maka oleh karena itu dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menurunkan hujan dengan lebatnya, yaitu hujan yang tidak membuat banjir sehingga membuat malapetaka, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemarau yang panjang. Namun dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang membawa keberkahan. Kemudian manfaat istighfar yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki berupa anak dan harta yang banyak. Jika kita selama ini merasa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berusaha
banyak jalan saya tempuh, kenapa rezeki saya tidak bertambah? Atau saya sudah berusaha ikhtiar ke dokter satu, dokter yang lain, bahkan ada puluhan dokter. Namun kenapa saya tidak kunjung juga memiliki anak? Maka bisa jadi istighfar adalah solusinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yumdidkum bi amwali wa banin." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rezeki harta yang banyak dan anak-anak. Kemudian dengan istighfar, manfaat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun-kebun yang subur, perniagaan kita menjadi laris manis dan lancar. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan air di sungai-sungai kita. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat tersebut, kalau seandainya kalian bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian benar-benar menaati Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian keberkahan dari langit dan menumbuhkan keberkahan dari bumi, menumbuhkan tanaman dan meratakan hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita semua harta dan anak keturunan yang saleh dan salihah, serta memberikan kita perniagaan yang banyak, serta mengaliri air di sungai-sungai yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait ayat di atas ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang yang mengadu tentang kekeringan. Maka apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang yang kedua mengadukan tentang kemiskinannya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa aku tidak kunjung kaya? Aku sudah berusaha dengan banyak jalan semaksimal mungkin, kenapa aku tidak kunjung kaya juga? Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, hendaklah engkau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah orang yang ketiga. Ia minta didoakan agar memiliki anak, karena sudah lama dia tidak memiliki anak sejak dia menikah. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, hendaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan dari permasalahan kekeringan, kemiskinan, tidak memiliki anak, ini bukan hanya satu masalah, namun ternyata jawabannya atau solusinya adalah satu, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran murid-murid Imam Hasan Al-Basri segera bertanya, wahai Imam, kenapa dari banyak permasalahan yang diadukan, jawabannya hanya satu? Maka apa jawaban Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Sesungguhnya apa yang aku ucapkan sekali-kali bukanlah dari buah pemikiranku, bukanlah aku mengikuti hawa nafsuku, akan tetapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka jika kita perhatikan, istighfar ini akan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Mengawali khutbah Jumat yang kedua, khatib masih mengingatkan pada diri khatib pribadi khususnya dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberi rezeki kita dan mematikan kita. Maka oleh karena itu, salah satu yang dituntut Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saudaraku jamaah salat Jumat, lebih jauh ketika kita memahami istighfar, istighfar artinya adalah talabul maghfirah. Apa itu talabul maghfirah? Yaitu meminta ampun. Dan maghfirah sendiri diambil dari kata mighfar, yang artinya adalah helm besi yang biasa digunakan seseorang untuk berperang. Maka pertanyaannya, lantas apa hubungannya antara istighfar dengan atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan helm besi? Di dalam peperangan, helm besi itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menutupi kepala dan yang kedua adalah melindungi kepala. Berbeda dengan penutup kepala yang lain, yang sebagiannya hanya berfungsi untuk menutupi kepala saja namun tidak melindunginya. Seperti peci, fungsinya hanya untuk menutupi kepala namun tidak bisa melindungi kepala dari benda-benda yang bisa mencederai kepala tersebut. Tapi helm besi berbeda. Ia menutupi kepala sekaligus menjaganya dari bahaya yang mengancamnya. Sama seperti istighfar. Ketika seseorang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang sejatinya ia minta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia meminta agar ditutupi dari segala kesalahannya. Aib-aib yang dia lakukan tersebut ditutup dari orang lain. Tentu kita tidak ingin ketika kita melakukan dosa orang lain mengetahui aib kita. Ketika kita melakukan dosa kemudian orang lain melihat kita, maka itu adalah sangat malu, sebuah penghinaan bagi diri kita. Bahkan bisa jadi setelah itu kita tidak mau menampakkan batang hidung kita. Dan yang kedua yang diminta dari istighfar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dampak dosa. Agar kita tidak terjatuh dalam dosa yang sama, atau anak-anak dosa tersebut, atau saudara tersebut, atau saudara-saudara dari dosa tersebut. Atau yang lain, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dampak perbuatan dosa, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpamu sejatinya adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari sebagian besar dosa atas yang engkau perbuat. Artinya, musibah yang menimpa kita itu karena sejatinya adalah karena dampak dosa yang kita perbuat. Dan musibah itu bermacam-macam, bisa berupa bencana yang silih berganti tiada hentinya. Bisa juga seseorang berbentuk menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Bisa pula berupa wujud sempitnya rizki yang dia dapatkan. Bisa juga tidak memiliki anak, atau seseorang sulit jodoh dan lain sebagainya. Nah, istighfar di sini yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah permintaan agar kita dilindungi dari dampak-dampak seperti ini. Dengan demikian, istighfar itu memiliki dampak dunia dan akhirat. Di dunia, ia dapat menjadi kunci pembuka rizki dan ia dilindungi dari mara bahaya termasuk musibah. Sedangkan di akhirat, ia akan membuat orang yang mengamalkannya beruntung. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seseorang yang dia dapati ketika hari kiamat ternyata catatan amalnya dipenuhi oleh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh taubat yang banyak. Maka betapa beruntungnya seseorang yang senantiasa melazimkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian kita bersama sehingga kita bisa menjauhi segala macam dosa, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan
kepada kita seorang pemimpin yang bisa membimbing agar negeri kita ini senantiasa beriman, bertakwa, sehingga mampu menghantarkan negeri ini menuju negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur, di bawah naungan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallu wa sallimu ala Muhammad ibni Abdillah kama amarakumullahu bidzalika fi kitabih, faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma kun lana wa lahum hafizan wa mu'inan wa musaddidan wa muayyidan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.